Alhamdulillah, Iya, luar baik, Bu. biasa. Hari ini luar biasa, Bu. Oke, sehat ya? Sehat, Ibu. Sehat, Iya. Bu. Oke, tetap jaga protokol kesehatannya ya, karena virus COVID-19 masih ada di sekitar kita nih, ya. Oke, baik sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Untuk teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Darsono. Untuk hari ini apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir lengkap, Bu, hari ini, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke. Semangat semuanya hari ini? Semangat? Semangat. Semangat, Bu. Pasti semangat, Bu. Siap belajar sama Bu Meli hari ini ya? Iya, Bu. Oke. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Sistem pencernaan, Bu. Sistem pencernaan. Oke. Ibu Kokom bisa menerangkan kemarin kita belajar apa di sistem pencernaan? Ya, waktu pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai gangguan Ibu, gangguan pada sistem pencernaan seperti belit, diare, gastritis, kolik. Itu karena kita tidak bisa menjaga asupan makanan. Terus yang suka jajan sembarangan juga itu. Oh, iya, ya. Bagus sekali Ibu Koko. Masih ada yang lain yang mau menambahkan tentang pembelajaran kemarin? Apa aja ya? Masih ingat? Selain Ibu Koko? Ada lagi? Oke. Nah, betul ya kata Bu Kokom kemarin kita belajar tentang gangguan sistem pencernaan yang berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang zat aditif pada makanan. Oke. Nah, kita fokus dulu sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Udah kelihatan Ibu menampilkan gambar nih di layar? Kelihatan belum ya, Mak? Halo. Sudah Bu Meli. Oke, coba perhatikan dulu layar yang Ibu tampilkan ya. Nah, di sini Ibu coba lihat dulu. Ternyata ada gambar apa sih di sini? Gambar apa ya? Ada orang yang jajan, Bu. Ada anak-anak yang jajan di Orang kantin jualan ya. sosis, Bu. Kesukaan saya itu. Nah, kalian pernah melakukan kegiatan ini setiap istirahat atau sebelum masuk juga pernah jajan di kantin? Selalu Ibu. Pernah, Bu. Selalu ya. Nah, makanan apa sih yang kalian sering beli di sekolah? Cilok, SUS, sosis. SUS. Banyak, Bu. Terus apa lagi? Bu Welma suka jajan apa? Cilok, Ayam. Bu, cilok. Cilok, Pak Dedi suka cilok. Bu Nisa suka Mie jajan juga, apa? Bu. Tempura, Mie juga, Ibu, Bu. cilok. Tempura pakai saus gitu ya. Iya, suka itu Bu, suka banget. Suka banget. Oke. Nah, terus Ibu juga mau ada ini nih, ada gambar apa ya ini? Permen, Bu. Permen sama Warna-warni. sirup, suka minuman, itu. sirup. Enak, Enak. Bu. Kira-kira enak? Ini, Bu, sirup, Bu. Seger itu. Gimana sih rasanya? Rasanya permen sama sirup tuh gimana rasanya? Manis, Bu. Manis, Bu. Manis. Ya, kadang ada yang asam juga. Oh, oke, baiklah. Kira-kira apa sih yang bikin kalian tertarik lihat makanan dan minuman ini? Dari Warnanya, sana Bu. aja. Berwarna-warni. Oke, dari warna-warninya, dari rasanya gitu ya. Kira-kira ada zat aditif atau zat tambahan yang sengaja ditambahkan nggak sih pada minuman dan makanan ini? Ada, Bu. Ada. Oke, kira-kira apa tuh yang ditambahkan? Di warna. Warna pemanis. Warna pemanis. Oke. Bagus. Nah, terus sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini boleh ya? Boleh, Bu. Oke. Tujuan pembelajarannya yang pertama melalui komposisi makanan, kemasan, dan minuman serta kajian literatur yang dipandu dengan LKPD. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif, dapat mengkategorikan zat aditif yang digunakan dalam makanan dengan tepat, kemudian memberikan contoh jenis-jenis zat aditif dalam makanan dengan tepat, bisa membuktikan adanya kandungan zat aditif dalam makanan dan minuman kemasan dengan tepat, serta menganalisis dampak mengkonsumsi zat aditif yang terkandung dalam minuman dan makanan tersebut. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini,
ada beberapa jenis penilaian yang akan Ibu lakukan ke kalian semua. Yang pertama, ada penilaian sikap. Penilaian sikap yang akan Ibu nilai ke kalian semua ada dari sikap kerjasama, jujur, disiplin, serta tanggung jawab. Kemudian ada penilaian pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran ada tesnya ya, nanti Ibu pakai aplikasi Quizizz. Kalian bawa HP kan semua hari ini ya? Bawa Ibu. Bawa, oke, baik. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan, itu nanti Ibu akan ada tugas di akhir pembelajaran yang dikerjakan nanti di rumah. Nah, Ibu juga akan menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini. Jadi kita bisa mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis zat aditif, mengkategorikan zat aditif yang digunakan dalam makanan dan minuman, memberikan contoh zat aditif dalam makanan dan minuman sehari-hari, kemudian menganalisis dampak yang ditimbulkan jika terlalu banyak mengkonsumsi zat aditif. Kita juga bisa membuktikan adanya zat aditif dalam makanan melewati kemasan yang sudah kalian bawa, ya. Langkah-langkah pembelajarannya kira-kira nanti Ibu akan membagi kalian kelompok ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari satu kelompoknya itu 3 sampai 4 orang. Kemudian nanti kalian akan mengamati mengamati kemasan dari makanan dan minuman yang sudah kalian bawa hari ini, ya. Kemudian kalian mengisi tabel pengamatan dan menggolongkan, mengidentifikasi dulu zat aditif yang terkandung di dalam makanan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam tabel pengamatan, kemudian nanti dianalisis dampak yang akan ditimbulkan ketika kalian terlalu banyak mengkonsumsi zat aditif tersebut, apa yang ditimbulkan. Ya. Nah, kemudian nanti kalian akan melakukan presentasi. Kira-kira langkah pembelajaran hari ini akan seperti itu, ya. Oke. Kemudian di sini ada gambar, cuplikan gambar tentang keracunan setelah membeli jajanan di sekitar sekolah. Oke, kita bakal lihat ininya ya. Kita lihat videonya sebentar. Sudah Ibu, sudah Bu Meli. Siapa yang mau menyimpulkan tentang isi video tersebut boleh. Siapa ya? Saya Bu Meli. Oke, Bu Nisa, gimana kesimpulannya? Begini, setelah tadi saya melihat video tersebut, video itu menayangkan berita terkait keracunan anak setelah dia makan makanan makaroni, Ibu. Itu dulu saya juga pernah mengalaminya loh, Bu. Saya juga pernah mengalami keracunan. Iya, Bu. Gimana tuh pas Bu Nisa keracunan, rasanya apa yang dirasakan kira-kira? Itu Bu, perut saya itu mual, sakit, terus muntah-muntah terus. Nah, setelah saya analisis, itu ternyata sebelumnya itu saya sering jajan cilok, terus pakai saus yang banyak, Ibu. Oh iya, jadi Bu Nisa pernah mengalami keracunan tersebut ya. Kira-kira sebelumnya Bu Nisa keracunannya akibat jajan juga? Gitu? Iya, karena jajan cilok. Nah, kalau saya jajan cilok itu sausnya itu masih penuh, Ibu. Kalau sausnya dikit itu enggak enak. Enggak puas, iya. Dan ternyata saus yang saya makan itu ternyata mengandung pewarna buatan, Ibu. Katanya seperti itu. Oke, berarti bahaya banget ya Bu Nisa ya. Iya, tapi saya kok nggak kapok ya Ibu makan cilok. Iya. Oke, nah coba sekarang, makasih ya Bu Nisa atas paparannya, udah mau menyimpulkan tentang video yang tadi dilihat ya. Sama-sama. Sekarang Ibu kan udah tugasin kalian bawa makanan ya, coba keluarin makanannya. Siapa yang bawa? Ada yang bawa ciki, ada yang bawa saya bawa wafer. Oke, bukan bawa wafer. Siapa lagi yang bawa makanan yang lain? Ada yang bawa makanan tanpa kemasan, mungkin tadi di rumah beli dulu kayak bubur ayam atau nasi kuning, nasi uduk buat sarapan. Bu. Ada yang bawa nasi kuning? Iya, Bu. Bu Mia bawa nasi kuning. Oke. Nah, di sini apakah minuman dan makanan yang sudah kalian bawa itu kira-kira mengandung zat aditif apa enggak ya? Nah, di sini kita coba rumuskan masalah dulu mengenai materi yang akan kita bahas hari ini ya. Gitu. Nah, rumuskan masalahnya boleh dituliskan di buku masing-masing. Kira-kira masalah apa aja sih yang bakal kita bahas pada pertemuan kali ini tentang zat aditif. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran hari ini, Ibu sudah mengelompokkan terlebih dahulu ya, hari kemarin kalau nggak salah ya, sudah dibikin kelompok 3 kelompok ya, satu kelompoknya ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nah, kelompok 1 kan
ada kelompok Pak Darsono ya. Pak Darsono Ibu jadikan ketua kelompok ya. Ya Bu, siap Bu. Ya. Ada Pak Bara ketua kelompoknya ya. Terus Ya, Bu. kelompok 3 ada Pak Hafidul. Oke. Nah, silakan untuk ketua kelompok bisa membawa LKPD-nya. Kemudian silakan untuk duduk berkelompok menurut kelompoknya masing-masing ya. Boleh. Ayo silakan. Iya, Bu. Udah duduk berkelompok. LKPD-nya udah diambil sama ketua kelompoknya ya. Itu, Bu. Ya, silahkan kalau sudah didapat LKPD-nya, kalian bisa baca dulu LKPD-nya. Setelah itu, apabila ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ke Ibu. Itu ya. Iya, Bu. Untuk handout-nya Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Handout untuk pendukung materi selain dari buku pelajarannya ya. Nanti sebagai sumber referensi kalian juga di situ. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya? Apakah sudah paham semua? Ada yang ditanyakan apa enggak? Ibu, saya mau tanya. Ya. Nanti di tabel data hasil pengamatan itu kan ada nama makanan. Nah, nanti mereknya juga dicantumkan nggak Bu di situ? Ya, mereknya dicantumkan juga Bu Nisa ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Ibu di sini mau ikut tampilin dulu LKPD-nya sebentar ya. Udah, kalian bisa lihat LKPD-nya di sini sambil dilihat juga LKPD yang ada di atas mejanya. Sama nggak? Sama Ibu. Sama ya. Sama Ibu. Oke. Silakan untuk ditulis dulu nama kelompoknya. Misalkan tadi kan kelompok 1 ya, tulis di kelompok 1 sama anggota kelompoknya. Kemudian kelas. Kemudian tanggal hari ini. Tanggal berapa sih hari ini? Tanggal 5 Ibu. Tanggal 5, Bu. Ya, 5 Oktober 2022. Oke, ditulis nama kelompok, kelas, dan tanggalnya. Oke, sudah. Nah, di sini kompetensi dasar dan tujuannya sudah dibaca. Nah, di sini ada sedikit materi pendukung tentang zat adiktif untuk pembelajaran hari ini. Ini materi pendukungnya sedikit Ibu ulas di sini, tapi untuk materi keseluruhan kalian bisa lihat di handout dan buku paket IPA-nya ya. Nah, di sini ada alat dan bahan buku paket IPA sudah ada di meja masing-masing ya. Kemudian Bu. bahan ajar sama handout-nya udah Ibu share di grup WA. Kemudian buku tulis, alat tulis lengkap, gadget, HP kalian masing-masing ya. Kemudian LKPD, makanan dan minuman yang dikumpulkan masing-masing 5 buah. Tuh. Udah ada semua ya? Ada ya? Sudah, Bu. Oke. Kita langsung ke petunjuk pengerjaan di sini. Coba lihat, siapkan alat dan bahan, udah. Materi, silakan kalian baca dulu sebelum mengerjakan LKPD. Baca dulu handout-nya dan materinya. Kemudian setelah dibaca materinya, kalian silakan untuk mengidentifikasi makanan dan minuman yang sudah kalian bawa dengan membaca komposisi bahan makanan yang tertera pada bagian belakang kemasan makanan biasanya ya kalau komposisi. Kemudian gimana kalau yang ini nih, yang makanan, ada yang bawa makanan kemasan tadi, Bu Mia bawa nasi uduk ya Bu Mia ya? Iya, Bu. Saya bawa nasi kuning, Bu. Oh, nasi kuning, sorry, maaf. Nasi kuning, Bu Mia bawa nasi kuning. Nah, nasi kuning kan nggak ada komposisinya tuh, jadi Bu Mia sama kelompok Bu Mia bisa lihat di buku atau internet tentang komposisi, cara membuat dari si nasi kuning tersebut. Biasanya suka Iya, ada Bu. ya. Oke. Ada kuotanya semua ada ya? Aman ya? Ada. Aman, Bu. Aman. Oke. Kemudian kalian bisa tuliskan jenis zat aditif apa saja yang ada pada produk makanan tersebut dan catat di dalam tabel hasil pengamatan. Nah, di sini nih ada data hasil pengamatannya, nama makanannya apa, sebutan mereknya, kalau ada nama pewarnanya apa ditulis di situ. Kalau pemanis, nama pemanisnya apa, penyedap dan pengawetnya apa. Minumannya juga sama di sini ya. Nah, kalau udah beres menuliskan makanan dan minuman di sini, kalau udah beres identifikasinya, silakan untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya dan menjawab pertanyaan di sini. Ada pertanyaan nih di sini. Ada 1, 2, 3. Dan nanti menulis kesimpulan di sini. Kalau sudah beres semua, nanti akan presentasi ya perwakilan kelompoknya ke depan. Gimana, bisa dimengerti ya? Bisa?
Ibu. Nah, Ibu. oke, silahkan untuk melakukan identifikasi makanan dan dessert. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak ngerti, silahkan untuk tanya ke Ibu. Ya, Bu Meli tanya, Bu. ya, Pak Bara, apa mau tanya apa? Bu, itu kan Ya. di tulisan yang komposisi itu kan ada nama pemanisnya juga. Nah, ini di Ya. kolom yang pemanis pewarna ini disebutkan apa enggak usah namanya? Disebutkan aja Pak Bara ya. Disebutkan ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Saya mau presentasi, tapi nanti kalau salah jangan diketawain ya Ibu. Ya, enggak dong, Bu Nisa nggak boleh gitu, harus pede. Yuk, silakan. Ya Ibu, di Ya. sini saya mau mempresentasikan hasil pengamatan saya dengan kelompok saya. Untuk nama makanannya yang pertama yaitu bikang Ibu. Ini zat aditifnya di sini ada pewarnanya karena warnanya di sini ngejreng Ibu kalau menurut saya. Iya. Kayaknya ini pewarna buatan deh, bukan pewarna alami. Terus yang kedua rainbow cake Ibu. Ya. Jadi zat aditif di sini ada pewarna sama pemanis. Terus yang ketiga sosis. Sosis, oke. Ada pewarna, pemanis, pewarna, penyedap sama ada pengawetnya. Terus yang keempat itu tadi nasi kuning Ibu, jenis oke. Nah, ada nasi kuning juga. Ya, ada penyedapnya juga karena rasanya gurih di situ. Nah, saya cuma 4 aja Ibu yang bawa, nggak sampai 5, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa Bu Nisa. Iya, terus untuk jenis zat aditif yang minumannya saya cuma 2 dari tadi dari Fanta. Fanta yang warnanya merah, berarti di situ ada pewarnanya, ada pengawetnya, ada pemanisnya. Terus yang kedua minuman boba Ibu. Iya. Di situ ada pewarnanya, warnanya coklat, terus ada pemanisnya. Nah, untuk pertanyaannya setelah melakukan pengamatan jenis zat aditif apa saja yang ditemukan? Tadi saya sudah menemukan zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, terus sama zat penyedap. Nah, adakah dari data hasil pengamatanmu adakah zat yang termasuk zat aditif alami dan zat aditif buatan? Zat aditif buatannya ada Ibu tadi kayak yang ada di bikang, terus ada di sosis, terus ada di minuman Coca-Cola. Kalau yang alami ada kayaknya nasi kuning tadi warnanya tidak terlalu ngejreng, warnanya pucat Ibu, kayaknya menggunakan kunyit. Ya. Terus yang nomor 3, analisislah dampak negatif kalian mengonsumsi makanan dan minuman. Nah, kalau setelah saya membaca literatur, saya cuma menganalisisnya itu yang zat pewarna Ibu. Kalau kita mengonsumsi zat pewarna sintetis itu kalau lama-kelamaan itu dia bisa menyebabkan penyakit kanker, penyakit tumor, bisa menimbulkan gatal-gatal, bisa menimbulkan asma dan sebagainya. Itu Ibu yang bisa saya presentasikan dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nisa, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari Bu Nisa atau bahkan ada hasil yang berbeda? Sedikit ditanggapi dari presentasi Bu Nisa, kelompok lain ada? Sedikit aja yang mau menambahkan atau tentang yang pertanyaan ini nih, yang apa dampak negatif nih dari kelompok lain. Tadi kan Bu Nisa cuma dari warnanya aja. Yang mau menambahkan boleh? Kelompok Kokon boleh? Ya Ibu, izin menambahkan. Iya. Kalau yang kami temukan itu, ini yang dari wafer kemasan ini itu ada pengembangan zat aditifnya, yang disebutkan dari pemanis dan lain-lain tadi itu Ibu. Jadi ini ada pengembangan amonium hidrogen karbonat, natrium hidrogen karbonat. Nah ini kalau pengembang ini itu efeknya ke perut Ibu kalau ada pengembang seperti itu. Oke. Ada pemanisnya nggak Bu di wafer itu kira-kira? Kalau pemanisnya pemanis alami Ibu, ada pemanis alami dari gula ya. Kira-kira kalau misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, apa yang diakibatkan sih? Bisa obesitas, lalu bisa diabetes. Diabetes juga ya. Oke, terima kasih Bu Kokom sudah menanggapi ya. Terima kasih semuanya sudah mau aktif pada pembelajaran hari ini ya. Oke, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau bisa jawab? Ada yang mau bisa menyimpulkan? Bu Welma mungkin?
Atau siapa yang menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Kesempatannya kelompok kami akan menyampaikan kesimpulannya yaitu kita tidak boleh makan sembarangan karena ternyata pada saat aditif itu ternyata dapat pada makanan-makanan ringan seperti snack dan lain-lain dan itu dapat menyebabkan penyakit bagi kesehatan, Bu. Oke, bagus sekali Bu Welma. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kak Bara mau menambahkan? Kelompok Kak Bara. Tadi sudah diwakilkan Bu Welma, Bu, kelompok saya. Oh, udah Bu Welma. Oh iya. Oke. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua karena sudah bisa aktif dan bisa belajar dengan baik hari ini. Oke, di sini silakan untuk mengambil coklat satu dari masing-masing kelompok diwakili sama ketua kelompoknya. Ibu kasih hadiah coklat. Iya. Nah, Ya, Bu. bagi-bagi ya sama kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Ibu. Terus disimpulkan tadi ya Ibu Ibu bahas lagi tentang materi hari ini. Jadi dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari itu terkandung zat aditif. Jadi zat aditif itu adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan untuk menambah cita rasa, kemudian warna yang menarik perhatian gitu ya. Nah, di sini tadi kita juga sudah membahas jenis-jenis zat aditif, ada pemanis, pewarna, penyedap, pengawet dan lain-lain. Oke. Kemudian apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung jenis zat aditif tadi secara berlebihan akan menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan kita. Itu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ibu udah share di grup link kuisisnya, silakan untuk dibuka linknya, kemudian dikerjakan. Ada 5 nomor saja yang harus kalian kerjakan. Monggo, silahkan dibuka linknya. Oke? Iya, Kerja Bu. sendiri-sendiri ya, nggak Ya, Bu. boleh nanya-nanya ke teman kelompoknya. Sepemahaman kalian aja pas kalian tadi diskusi dan presentasi. Oke? Udah selesai? Sudah selesai, Ngerjain Ibu. kuisnya? Oke, Sudah, Bu. siap. Terima kasih banyak ya sudah menyelesaikan kuis pembelajaran hari ini. Kemudian untuk sebagai tindak lanjut, Ibu akan kasih kalian tugas untuk minggu depan. Tugasnya yaitu kalian bikin makalah tentang dampak mengkonsumsi zat aditif dalam makanan dan minuman yang lain yang secara berlebihan, kemudian serta upaya pencegahannya bagaimana. Ibu sudah kirimkan di Google Dokumen, nanti Ibu share linknya untuk ketentuan membuat makalahnya. Jadi bikin makalahnya itu per kelompok yang sekarang aja, gitu ya, nggak usah ganti-ganti kelompok lagi. Ya, dikumpulkan minggu depan di Google Dokumen makalahnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Silahkan Bapak Ketua Kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik, teman-teman. Karena pelajaran kita sudah berakhir, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Kalian hebat, kalian sukses terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli. Sama. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Meli. Terima kasih, Bu.